Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Nawati, SAGMM. Saat ini saya menjabat sebagai PLT Kepala SMP Negeri 9 Langsa. Dalam rangka mensukseskan implementasi kurikulum Merdeka, Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi mengajak sekolah jenjang SMP se-Indonesia untuk membuat video praktik baik dengan beberapa tema. Di antaranya, implementasi kurikulum Merdeka, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, narasumber berbagi praktik baik, dan komunitas belajar yang telah dilakukan di sekolah. Banyak dari guru-guru di SMP Negeri 9 Langsa ini yang menjadi narasumber dan telah berbagi praktik baiknya kepada rekan-rekan guru yang lain. Berikut beberapa tayangan pemanfaatan praktik baik guru-guru SMP Negeri 9 Langsa. Bapak Ibu sekalian, di sini nanti yang akan memanfaatkan tentang pendidikan inklusif adalah rekan saya Ibu Bidan Mani. Saya di sini hanya sedikit mengemukakan bahwa mungkin selama ini pandangan kita terhadap anak-anak kita itu sedikit sama, Bapak Ibu ya. Kita mungkin menyamaratakan anak-anak kita di dalam kelas, padahal di dalam kelas itu berbagi praktik baik merupakan salah satu upaya guru yang dalam hal ini berperan sebagai narasumber untuk meningkatkan keahlian yang dimilikinya berkaitan dengan kompetensi pedagogik dan profesionalisme dalam mengajar peserta didik. Anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK, ya, yang selama ini kita ketahui bahwa ABK itu memiliki sekolah tersendiri. Tetapi pada saat ini pemerintah tidak lagi membedakan. Jadi untuk yang ABK-nya tidak terlalu berat, itu masih dapat bersekolah di sekolah umum. Misalnya yang seperti dikatakan oleh Bu Edi tadi, bahwa di kita ini banyak anak-anak yang tidak bisa membaca, yang tidak bisa menulis dengan baik. Nah, itu termasuk ke dalam ABK yang amat sangat ringan. Nah, ada juga di antara anak-anak itu misalnya Dengan berbagi praktik baik, kemampuan penguasaan materi yang dibagikan oleh guru akan menjadi lebih meningkat. Kemudian, guru akan memperoleh masukan atau timbal balik dari hal-hal baik yang sudah dilakukannya. Hal ini berkaitan dengan keberhasilan praktik baik yang akan dilakukan selanjutnya. Sekarang ini ada lem. Jadi lem itu dampaknya juga bisa merusak otak dan pikiran. Ya, makanya anak-anak kita banyak yang malas, kemudian dalam program literasi kami membagi dua bagian. Yang pertama kita membuat namanya komunitas literasi. Kenapa dilakukan komunitas? Karena dalam literasi nggak ada salahnya kita membentuk anak-anak itu ada komunitasnya agar kemauan belajarnya lebih meningkat. sekarang ini tidak boleh dipermalukan. Itu yang disebut dengan sekolah ramah anak. Kemudian pelaksanaan proses belajar yang ramah anak. Anak-anak tersebut harus dirangkul bagaimana caranya supaya anak itu mau belajar. Bagaimana caranya? Jadi saya akan membahas kenapa korupsi itu harus kita beritahukan kepada anak-anak didik kita yang masih dini. Kenapa enggak kepada orang dewasa? Kenapa enggak ke anggota dewan, ke yang lain-lain? Yang jelas-jelas kita lihat sekarang KPK bertindak cukup hebat. Dan saat ini kita diterapkan untuk membasmi atau memberitahukan kepada anak-anak kita bagaimana cara untuk antisipasi korupsi secara dini.
berbagi praktik baik juga bertujuan untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada rekan guru lainnya yang memiliki permasalahan serupa agar bisa menjadi salah satu referensi untuk menyikapi permasalahan yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Juga diharapkan agar rekan-rekan guru lebih proaktif melakukan berbagai praktik baik dan membagikannya untuk mendukung segala program pembelajaran dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka sehingga menciptakan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Demikianlah pemaparan praktik baik dari beberapa narasumber dalam komunitas belajar SMP Negeri 9 Langsa. Semoga para narasumber dapat menganalisis hasil umpan balik, melakukan refleksi diri, dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Sehingga aktivitas berbagi praktik baik ini dapat terus berlanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.